Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Pangajaran ayeuna Ibu bakal medar perkara wawancara. Anu kahiji, Ibu bade ngadugikeun tujuan pangajaran dina materi wawancara. Siswa bisa membaca dan memahami teks isi dari wawancara. Kedua, bisa mengidentifikasi struktur wawancara. Ketiga, bisa mengetahui aturan dalam wawancara dan bisa melaksanakan kegiatan wawancara. Dan yang terakhir adalah bisa menyusun laporan wawancara dengan baik. Selanjutnya adalah wangenan wawancara atau pengertian dari wawancara. Wawancara itu adalah kegiatan mencari informasi dengan cara bertanya kepada narasumber atau yang ahli dalam bidangnya untuk mendapatkan suatu data dan fakta. Kegiatan wawancara biasanya dibentuk oleh 3 bagian, yaitu ada pembukaan, isi atau isi, dan penutup. Gunanya adalah untuk membangun suasana wawancara yang baik. Yang selanjutnya adalah struktur wawancara. Ada 3, pembukaan biasanya berguna atau berfungsi untuk mengarahkan apa saja sih yang akan didiskusikan dan untuk menciptakan suasana yang baik dengan narasumber. Jadi dalam pembukaan itu harus bertutur kata yang sopan dan santun. Yang kedua adalah isi. Isi itu merupakan pokok dari wawancara, saling melengkapi dan memberi tanggapan, bertanya dan menjawab antara si pewawancara dan narasumber. Yang ketiga adalah penutup. Penutup itu merupakan kegiatan menyimpulkan dan menutup wawancara serta langkah apa sih yang diharapkan oleh narasumber setelah diadakannya wawancara itu. Nah, harus diperhatikan dalam sikap tata krama pada proses wawancara itu harus baik, sopan, santun, dan bahasa yang dipakai juga harus menggunakan ragam bahasa lemes atau ragam bahasa halus hormat. Maksudnya untuk menghargai atau menghormati kepada yang sedang kita wawancara. Selanjutnya adalah padika wawancara atau langkah-langkah yang harus kita laksanakan ketika akan melaksanakan wawancara. Yang pertama adalah tatahar. Tatahar itu adalah persiapan, yaitu menentukan tema dulu. Menentukan tema adalah menentukan pokok persoalan yang akan menjadi bahan wawancara apabila seperti mengenai lingkungan, terus hobi atau sesuai dengan kebutuhan serta informasi yang ingin kita cari. Yang kedua, setelah kita menentukan tema, kita tentukan narasumbernya. Harus orang yang paling tahu pada tema yang akan kita tanyakan. Sekalian menentukan media untuk wawancara, apakah akan bertemu langsung, wawancara secara langsung, atau menggunakan telepon. Kemudian menentukan waktu dan tempat wawancara yang baik sesuai dengan waktu si narasumber itu. Yang ketiga adalah menyusun daftar pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yang baik sesuai dengan keterangan yang dibutuhkan. Biasanya berdasarkan pada unsur berita 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Yang selanjutnya adalah melaksanakan wawancara. Setelah tadi kita persiapan, kita bisa melaksanakan tahap wawancara. Petunjuk umumnya, jelaskan dulu identitas diri serta tujuan dari wawancara itu apa. Yang kedua, membawa alat tulis atau alat pengrekam apabila akan direkam. Ketiga, awali pertanyaan yang sifatnya umum dan sederhana. Jangan langsung pada poin inti, tapi kita harus ada pertanyaan yang sifatnya umum atau sederhana. Yang keempat adalah mendengarkan informasi dengan sangat serius. Yang kelima, langsung pada inti yang akan ditanyakan. Nah, ini baru setelah kita tadi bertanya yang sifatnya umum dan sederhana, baru kita ke intinya. Yang selanjutnya adalah menghargai petunjuk atau syarat dari narasumber. Boleh dipublikasikan atau tidak. Terus perlihatkan kesan yang baik setelah wawancara dan jangan lupa untuk berpamitan, memohon maaf serta mengucapkan terima kasih atas segala waktu yang sudah diberikan narasumber kepada kita.
Hindari pertanyaan yang membuat narasumber tersinggung dan jangan lupa sambil senyum. Oke, yang terakhir adalah menyusun laporan wawancara. Yang pertama ada yang bentuk laporannya dialog atau tanya jawab, ada yang bentuknya narasi. Bentuknya dialog, pertanyaannya itu harus lengkap, harus mengandung unsur 5W1H yang tadi. Tuliskan lagi setiap pertanyaan dan jawabannya secara lengkap. Apabila catatan itu ada dalam kotretan atau catatan kecil biasa, maka harus kita tulis kembali dengan rapi, harus kita salin kembali. Apabila hasilnya direkam, berarti harus membuat transkripsi atau menuliskan lagi hasil rekamannya. Apabila dalam bentuk narasi, kita menggunakan teknik bercerita atau pedaran, yaitu dengan cara merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, bagian inti dari wawancara. Kan dari dialog kita ganti ke bentuk cerita atau narasi. Sebagaimana informasi itu terdiri dari pertanyaan tadi 5W dan 1H harus tercapai supaya informasinya lebih lengkap. Oke, mungkin cekap sakitu tiasa Ibu pihaturkeun. Hatur nuhun anu kasuhun, hapunten diteda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.